Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sidra 07 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang siapakah jodohmu, ya, dan di bulan berapa, di tahun berapakah kamu akan bertemu, ya. Oke, kita cari tahu melalui 3 jenis kartu ini, ya. Ada kartu tarot, ada kartu orakel, dan ada domino. Oke, kita shuffle dimulai dari kartu tarot dulu, ya. Kita pindahkan ini. Ada, ya. Kita ambil 5 kartu. Di mana letak? Oh ya, nanti kalau kalian bertanya soal batu-batu ini adalah batu bacan, ya. Saya sengaja menaruhnya di situ karena memang ini adalah batu yang mengandung energi positif. Di bottom of the deck-nya ada Four of Swords. Kita tarik dari oracle, ya. Bottom of the deck-nya ada forgiving and learning, ya. Kita taruh di sana aja, ya. Kemudian dari domino. Ini biasanya tuh tentang sikap dan perjalanannya gitu. Maksudnya nasib kalian jika kalian bersatu dengan orang ini. Ada 65. Bottom of the deck dari domino adalah 4-0, ya. Pertama, dia adalah orang yang gigih, ya, dalam berjuang. Jika dia menginginkan sesuatu, ya, harus didapat gitu. Orangnya tuh berambisi, berkeinginan keras. Dia adalah seorang pejuang, ya. Harus dia dapatkan gitu apa yang dia inginkan gitu, ya. Kemudian dia orangnya berkomitmen, ya. Dia pribadi yang menyenangkan, dia bersahabat banget gitu, ya. Sama kamu tuh dia bukan hanya sebagai pacar aja, ya, tapi dia orang yang bisa dijadikan sahabat gitu, teman tukar cerita gitu, ya. Dia orang yang seperti itu. Terus orangnya komit banget, ya, komitmennya kuat. Dia orang yang setia. Dia punya pribadi yang sangat kokoh, tidak mudah dipengaruhi. Kemudian dia orang yang sangat keras dalam menggapai impian dia gitu. Dia seorang pemimpi, ya. Mengenai harta, ya, harapan-harapan dia itu dia harus berusaha keras untuk mencapai itu semua, ya. Jadi dia kalau sudah jatuh cinta sama seseorang, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu gitu, ya. Dengan kamu, dengan, ya,
dia merasa dengan kamu itu dia bisa mencapai impiannya gitu ya, karena mungkin kamu sering memotivasi dia gitu ya. Saya lihat di sini komunikasi kalian cukup lancar ya. Ya, ada yang LDRan di sini. Ada sebagian perkenalan awal tuh LDRan dulu, ya. Kemudian dia orang yang ramah ya, pemaaf. Dia juga sangat baik, suka memberi sesuatu gitu ya. Suka membalas kebaikan orang gitu, termasuk kepada kamu. Dan orangnya sangat sensitif juga ya, cukup sensitif, karena jika sesuatu dia merasa tidak masuk akal atau dia kurang mengubris hal-hal yang dramatis gitu, orangnya seperti itu ya. Dia sukanya yang to the point aja ya, dia nggak suka sibuk dengan hal-hal yang terlalu memakan waktu dan tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi dia nggak suka sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika kamu ngobrol sama dia itu jarang ngebalas gitu ya, dia diam aja, orangnya pendiam. Kadang cerewet juga sih, tapi kebanyakan diam orangnya. Dia berbicara ketika penting gitu ya. Terus orangnya itu berwibawa ya, orangnya keras, agak keras kepala sih. Egonya cukup tinggi juga, tapi dia baik ya. Dan dia sedikit pemarah karena dia sensitif aja sih. Jadi kalau kamu chatting sama dia tuh ya, kalau terlalu banyak dia nggak ngubris atau terlalu banyak ngobrol, dia kurang respect gitu. Yang pas-pas aja ngomongnya ya, itu orangnya seperti itu. Terus kalaupun dia sangat marah ya, dia akan berlalu dari kamu, tapi cuma sementara doang, dia balik lagi. Dia nggak nahan loh lama-lama ya. Sepertinya orang ini tuh memiliki tekanan batin ya, dulu mungkin beberapa dari kalian ini berdealing dengan orang yang pernah menikah, dia memiliki anak, dan dia tuh masih trauma dengan kehidupan masa lalunya dia ya. Tetapi dia memiliki beban gitu ya, beban tanggungan terhadap pihak keluarga mungkin ya. Dia memiliki anak yang mungkin saja lebih dari satu ya. Dia merasa pesimis kalau kamu bisa menerima dia gitu. Tapi dia berharap ya kalau kamu bisa menerima dia dengan segala beban yang dia bawa gitu ya. Sampai di sini dia cukup menguatkan dirinya untuk bisa setara dengan kamu gitu ya. Orangnya cukup dewasa, dia pemaaf, dia juga sabar banget, orangnya sangat tabah ya. Suka mendem gitu. Dia nggak terlalu terbuka ya orangnya tuh. Kalau kamu ingin tahu soal dia, kamu akan cari tahu sendiri, dan kamu akan tahu sendiri ketika sudah saatnya dia yang tepat, dia akan jujur kepada kamu. Tapi kebanyakan dia tidak mengungkapkannya, kecuali kamu mencari tahunya sampai kamu benar-benar tahu informasi itu benar, baru dia mengiyakan. Orangnya seperti itu ya. Orang ini adalah cinta yang baru kali ini kamu rasakan gitu ya. Dia orangnya dia menyambut kamu ketika kamu dalam masalah gitu. Maksudnya mungkin kamu ini punya kehidupan yang berkonflik, terus tiba-tiba ada terkoneksi dengan dia.
Dan di saat kamu seperti ibarat kata tuh kamu dibuang dari satu situasi, dia malah menyambut kamu di situ di saat-saat seperti itu gitu. Di sini membuat kamu tuh merasa ini adalah sesuatu yang baru banget gitu ya, yang belum pernah kamu rasakan selama kamu menjalani cinta selama ini gitu ya. Menjalin cinta selama ini tuh beda banget dengan perilaku dia pada kamu. Jadi dia tuh bisa menenangkan hati kamu gitu. Ketika kamu sedang banyak masalah gitu, kamu bisa curhat ke dia. Walaupun dia sendiri sedang kacau, dia masih aja mendengarkan kamu gitu. Ya. Memang dia kurang ngebalas, kurang banyak tanggapan, tetapi dia masih ada kayak bisa menenangkan kamu gitu, setidaknya sedikit balasan chat dari dia atau sedikit komunikasi dari dia itu tuh cukup membantu kamu untuk semangat lagi, ada spirit, ada energi untuk bangkit lagi gitu ya. Jadi kehadiran dia di hidup kamu itu membuat kamu merasakan kehidupan yang baru begitu ya. Dan playfulness ya, di playfulness saya melihat kamu tuh sangat bergantung kepada dia ya, bukan masalah segi finansial bukan ya, tapi kayak chemistry banget. Terus rayuannya tuh bikin kamu klepek-klepek gitu. Jadi kamu nggak memandang dia ini siapa, fisiknya seperti apa, dia punya latar belakang kayak gimana. Mungkin karena alam semesta sudah mempertemukan kalian ya, sudah menakdirkan kalian, jadi kamu tuh nggak seperti dulu. Saya lihat kamu ini kan pemilih, nggak gampang jatuh cinta ya, tapi ketika sama dia tuh klop banget gitu, menyenangkan banget. Jadi kalau ibarat seperti kolam ya, itu jernih, bening banget, dan dia tuh kayak kolam renang. Coba kamu bayangkan ya, kayak ketika kamu ketemu dia itu kamu ngerasa kayak nyebur gitu. Kamu pingin renang ya, lihat air yang jernih gitu, kamu langsung lompat aja gitu, menikmati nyamanan gitu dalam pelukan dia. Walaupun jadi awalnya tuh kamu ketemu dia, kamu gak mikir, gak peduli dia itu siapa ya, kamu hanya langsung gak ada rasa malu lagi karena terlalu saking nyambungnya, saking nyamannya, saking kedewasaan dia ya terhadap kamu. Jadi kamu tuh kayak pasrah gitu sama dia dalam pelukan dia gitu ya. Kayak kalau kalian cinta LDRan ya, saya lihat sini ketika ketemu kamu gak ada ragu sama sekali gitu, langsung nyebur aja. Langsung meluk aja. Tapi kamu tuh terkadang heran gitu, kenapa ya, padahal kita gak saling kenal loh, kita cuman, maksudnya ini tuh sesuatu yang gak mungkin tapi nyata gitu. Ini menyenangkan banget karena sebelumnya kamu tuh gak pernah, kamu tuh berada di hubungan toksik, kamu gak pernah ngerasakan yang namanya cinta gitu. Ketika sama dia, kamu memang pernah rasa jatuh cinta. Tetapi sejak kamu berkenalan dengan orang sebelumnya, sebelum dia ini, ada banyak konflik yang membuat kamu tuh mati rasa gitu.
ketika ketemu orang ini, kamu tuh perjuangkan dia banget, kamu percaya dia banget, ya, tanpa ada mikir-mikir panjang gitu lagi. Karena gimana ya, kayak memang sudah dikirim semesta ya. Gimana? Kamu sendiri juga sering bertanya, kenapa ya saya bisa jatuh cinta sama dia? Kenapa ya saya percaya sama banget sama dia? Kenapa ya tidak dari dulu aja dia datang? Kenapa dari dulu kita nggak bertemu? Kenapa baru sekarang? Terus segala sesuatunya tuh nyambung banget, enak banget kamu sama dia tuh, ya? Karena dia pengayom gitu. Saya melihat di sini dia lebih tua ya dari kamu, sekitar lebih dari 1 tahun, ya. Nggak jauh-jauh amat sih. Yang jelas dia lebih tua. Oke? Kemudian love yourself first. Saya melihat di sini kehadiran dia dalam hidup kamu membuat kamu tuh mengerti akan cinta gitu. Kamu bukan hanya mengerti cinta kepada orang lain, tetapi kamu juga mengerti cinta kepada diri kamu sendiri tuh kayak gimana gitu. Kamu sadar gitu bahwa diri gue harus gue cintai dong gitu. Dulunya kamu tuh terlalu berkorban kepada orang lain, kepada orang yang kamu cintai. Tapi saat ini tuh kamu lebih, dengan mencintai dia, kamu lebih sadar bahwa diri kamu juga pantas dicintai gitu. Jadi diri kamu juga harus dicintai gitu, ya. Dan kamu harus mencintai diri kamu dulu gitu. Kamu nyadar sesuatu gitu, bahwa diri gue penting juga untuk gue cintai. Sebelum gue cintai orang lain, mendingan gue cintai diri gue sendiri, supaya gue bisa tahu siapa orang yang tepat. Jadi ketika sama dia, kamu tuh masih bertanya-tanya gitu, apakah dia orang yang tepat untuk mencintai saya? Apakah ke depan nanti dia masih seperti ini? Karena kamu tuh trauma ya. Jadi kamu tuh udahlah, dia memang menyenangkan, saya memang percaya sama dia, tetapi saya juga harus hati-hati gitu. Saya juga harus antisipasi. Saya harus sayang diri saya, karena saya nggak mau nanti ke depan berubah semua menjadi nggak baik seperti dulu lagi. Jadi dari kesadaran diri kamu untuk mencintai diri kamu inilah yang membuat mengartikan bahwa kehadiran dia menyadarkan kamu bahwa kamu tuh harus mencintai diri kamu loh gitu. Kayak dia tuh, kehadiran dia tuh membuka mata hati kamu bahwa diri kamu tuh penting, diri kamu tuh pantas dicintai. Jadi tolong cintai diri kamu dulu gitu, kayak gitu. Jadi ada rasa cinta yang kamu rasakan terhadap diri kamu, yang dulunya kamu nggak pernah ngerasa cinta, kamu nggak sejak kamu bertemu dengan orang toksik, kamu nggak pernah ngerasa cinta gitu, kamu nggak tahu cinta diri sendiri itu kayak gimana, karena kamu terlalu banyak berkorban gitu. Tetapi ketika sama dia tuh banyak ya energi-energi yang dia pancarkan yang mengisyaratkan bahwa kamu tuh penting gitu, kamu tuh berarti gitu. Jadi kamu tuh pede banget gitu, ketika jalan sama dia tuh kamu nyaman, kamu pede gitu. Ada orang tuh ya yang menjalin hubungan, mereka nggak mengerti apa-apa gitu. Mereka nggak paham ini tuh cuman karena ego aja, keinginan aja, kemauan aja untuk bersatu. Tapi mereka nggak pernah sadar akan apa maksud hubungan mereka ini gitu, apa uniknya, apa kelebihannya, apa untungnya. Tapi kamu dengan dia ini, kamu merasa pemikiran kamu itu berbeda ya dengan yang kemarin. Kamu lebih luas dalam berpikir. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyembuhkan luka hatimu dengan cepat.
membuka pikiranmu dengan sangat luas, sangat dewasa. Ya. Banyak hal yang kemarin tuh mandek. Ketika dengan dia tuh banyak perubahan-perubahan besar yang kamu alami. Ya, karena gak tahu ya kenapa ya. Saya rasa orang ini tuh energinya kuat banget dan positif banget gitu. Nyaman banget, enak banget pokoknya. Kalau kamu merasakan ini dengan pasanganmu ya, gak ada tuh yang namanya setengah hati. Tetapi ketika kamu dekat dengan dia, kamu merasa luas, dunia ini tuh luas ya. Ada banyak hal yang harus kamu tahu, harus kamu pelajari. Dan kamu sadar bahwa kamu tuh ternyata masih kurang dewasa. Ketika kamu merasakan diri kamu seperti itu dan kamu merasakan pengalaman seperti ini ketika kamu bersama dia ya, berarti dialah orangnya gitu yang dikirim semesta untukmu, dan dialah ciri-ciri jodoh kamu ya. Seperti itulah jodohmu. Kemudian retreat. Saya lihat di sini orangnya mungkin berbeda usia dengan kamu tuh cuman beberapa tahun aja, tapi dia mungkin kelihatan lebih tua karena memang dia pernah menikah. Dia orangnya sangat dewasa, dia berwibawa, cara berpakaiannya juga berwibawa, jadi dia agak kelihatan lebih tua dari kamu. Perilakunya yang sangat dewasa, pribadinya yang tenang, membuat dia tuh terlihat lebih tua dari kamu gitu. Orang-orang melihat kalian tuh jalan tuh, mereka berpendapat bahwa dia tua banget ya dari kamu, padahal kalian tuh cuma selisih berapa tahun aja gitu ya. Sepertinya dengan dia, saya melihat di sini hanya dengan dialah kamu bisa memberikan harapan kamu gitu. Kamu bisa percaya sama dia, dan dengan dia tuh kamu bersatu selamanya gitu. Kamu merasa ini nih orang yang saya cari selama ini, dan ini nih orang yang akan hidup bersama saya sampai tua, sampai mati mungkin ya. Jadi kita jangan asal nebak orang itu jodoh kita kalau kita sendiri gak ngerasakan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita ngerasakan hal-hal yang seperti ini, koneksinya kuat banget, berarti itu orang yang pantas untuk kita pilih, untuk kita perjuangin. Kalau kalian merasa sesak, tersendat-sendat, ya mandek, terus kamu merasa gak ada perkembangan, gak ada kemajuan, otak kamu merasa buntu, kamu berada di situasi yang banyak yang kamu gak suka tapi kamu bertahan, itu berarti bukan jodoh kamu ya. Tuhan gak mungkin memberikan kamu pasangan yang gak baik, pasti yang sesuai dengan diri kamu gitu ya. Oke. Kemudian flirt, extend your like-hearted energy to others. Saya melihat di sini kalian berdua itu ya, kadang kamu yang suka menciptakan masalah ketika dia tuh lagi senang-senangnya, lagi gairah-gairahnya, lagi semangat-semangatnya sama kamu. Kayak sesuatu yang gak penting banget tuh kamu suka nguji gitu dia, nguji emosi dia gitu, mancing emosi dia, sampai dia sudah pergi, udah marah, udah ngambekan, baru kamu cari gitu. Tapi akhirnya sikap kamu inilah yang membuat kamu sendiri jadi dia jadi down, kamu jadi down, padahal kamu yang mancing. Karena orangnya keras kepala juga ya, dia nggak suka ngomong sesuatu yang nggak benar gitu, maksudnya yang bukan perbuatan dia. Kamu tuh suka mancing emosinya, nuduh gitu, padahal itu kamu rindu aja. Jadi kamu ngotak-atik
emosi dia dulu. Kamu suka cari gara-gara gitu. Sampai dia sudah emosi baru kamu senang gitu. Suka banyak omong, dia berlalu, kamu kecewa, kamu down sendiri ya. Tapi padahal dia cuma sementara aja perginya. Ketika kamu sudah mulai malas sama dia, dia yang berbalik mengayomi kamu. Cie, asik ya, romantis banget. Orang nih, walaupun kamu bikin dia sakit hati berkali-kali, dia tetap ngejar kamu, dia tetap maafin kamu, dia tetap menyayangi kamu ya. Ketika kamu sedih, dia tuh mungkin gak kurang menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kamu, kurang secara langsung gitu ya, tapi dalam hatinya tuh dia sayang banget sama kamu gitu. Cuma dia nggak nunjukin secara langsung ya gitu. Tapi kamu bisa menangkap itu dari sikap dia kepada kamu ya. Kemudian kita masuk di kartu domino. Kita lihat kira-kira bagaimana nasib hubungan kalian nanti ya. Untuk nasib kalian jika kalian bersatu ya, kehidupan rumah tangga kalian akan seperti apa? Sebenarnya di sini kalian berdua tuh suka berdiskusi ya, suka bertukar cerita, kalian bersahabat banget gitu ya. Terus kalian berdua itu akan menjadi pribadi yang semakin penyabar gitu. Terus kalian tuh tekun banget beribadah ya, dan suka melakukan segala sesuatu tuh bersama-sama gitu ya, dan suka berbuat baik. Pokoknya kalian tuh suka melakukan hal-hal yang menyangkut dengan meningkatkan iman gitu dan ketakwaan. Jadi faktor-faktor perilaku kalian yang baik ini justru akan mengangkat derajat kalian dan memudahkan hidup kalian, dan bahkan mendongkrak kalian untuk mencapai kesuksesan. Kalian adalah keluarga yang dermawan gitu, suka menolong orang, suka berbuat baik ya. Jika diuji, mendapatkan satu ujian, kalian tuh sabar banget menghadapi orang juga pun sabar banget. Nanti kalau kalian sudah bersatu ya, kehidupan rumah tangga kalian tuh seperti ini gitu ya, suka melakukan hal-hal baik. Intinya kalian tuh ini meningkatkan ketakwaan gitu, semakin meningkat gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, di kartu 10 ini nanti jika kalian hidup bersama dia, nanti nasib rumah tangga kalian itu di dalam perjalanan rumah tangga kalian itu, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, orang luar yang suka datang untuk memanfaatkan kalian gitu ya. Dia datang untuk memberikan informasi atau tawaran-tawaran yang sebenarnya dia manipulatif banget ya. Jadi harus hati-hati ya, jangan mudah percaya ya. Ini akan mengusik kebahagiaan keluar rumah tangga kalian. Jadi hati-hati ketika kamu bersama dia. Mau kamu bahagia, tapi di tengah kebahagiaan kamu itu selalu aja ada yang menguji hubungan kalian ya, secara mental maupun keuangan. Karena orang ini tuh cuman ingin memanfaatkan kalian gitu, kayak dia mengambil keuntungan dari kalian gitu ya. Jadi ini gambaran aja untuk antisipasi kalian ke depan ya. Kemudian di 50 ini saya melihat di sini kamu Aries. Kamu tuh suka banget membantu orang. Kamu gampang banget mengasihani orang. Jadi kamu gampang percaya dan kamu suka kasihan. Itu yang membuat munculnya
pertengkaran-pertengkaran kecil dalam rumah tangga kalian karena kamu terlalu sibuk mengurusi orang lain gitu. Memang kamu adalah penyayang, pengayom, kamu suka membantu orang dalam keadaan susah, kamu suka kasihan gitu. Tapi dibatasi dong ya, jangan sampai kamu terlalu larut dan terlalu memberi waktu kepada orang lain sehingga mengabaikan waktu kamu dengan pasangan kamu. Ini akan memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga kalian. Ya. Jadi mungkin kamu pernah mengalami ini sebelumnya di rumah tangga kamu sebelumnya atau hubungan kamu sebelumnya ya. Dan ini pernah memicu pertengkaran dalam hubungan kalian. Dan kali ini tuh itu jadikan pelajaran ya ke depan nanti sama pasangan kamu nanti, tolong dipisahkan, dibatasi gitu. Kamu boleh sayang sama orang, kamu boleh membantu orang, kamu boleh kasihan sama orang, tapi ada waktu-waktu yang tepat untuk kamu mengayomi orang dibandingkan dengan kamu harus melayani pasangan kamu ya. Karena dia juga butuh kamu ya, dia butuh perhatian kamu juga. Kamu tuh kalau sudah perhatian sama orang lain, kamu suka lupa gitu kalau pasangan kamu juga, karena kamu nih orang yang suka bergaul banget ya, mementingkan teman gitu, mementingkan rasa kasihan kamu gitu. Jadi jangan lupa pasangan kamu juga butuh kamu gitu, butuh perhatian kamu. Jangan terlalu perhatian kepada orang lain sehingga menyita waktu kamu dengan pasangan kamu ya. Kemudian kita masuk di 21. Aries. 21 menggambarkan tentang kesuksesan yang kamu dapatkan, membuat kamu dikenal oleh banyak orang. Jadi mungkin ada satu situasi yang kayak apa ya, kamu bekerja di bidang yang berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Jadi mungkin di rumah kamu akan ada keramaian, jadi hati-hati ya, di tengah keramaian itu kamu harus hati-hati dengan barang-barang kamu atau uang-uang kamu gitu ya, karena bisa jadi orang-orang yang datang gitu ya, selain mereka memanfaatkan kamu, bisa jadi ada aja barang yang akan hilang gitu, ada. Tapi kalau kamu hati-hati, saya melihat di sini kamu nggak ngerasa rugi ya, dan kamu nggak suka nuduh itu, kamu nggak mau mencurigai orang, kamu nggak suka seujon, kamu tuh pribadi yang jiwa positif thinking tinggi gitu. Jadi kamu memaafkan, tapi kamu harus hati-hati karena itu merugikan loh ya. Jadi hati-hati aja menjaga barang-barang penting dalam rumah kamu. Bisa jadi itu sangat bermanfaat, tetapi karena kamu nggak terlalu banyak terlalu banyak kesibukan sehingga kamu lupa bahwa kamu harus menjaga barang-barang penting itu gitu ya. Kemudian kita masuk di 23. Kira-kira apa nasib rumah tangga kamu dengan jodoh kamu ini, dan kira-kira nanti kita cari tahu tahun berapa, bulan apa kalian akan menikah atau bertemu dengan jodoh kamu ini ya. Nah kan di 32 ini seperti 21 ya, kehidupan kalian tuh selalu berubah ya, selalu ada perubahan ke hal-hal yang menyenangkan gitu, mengenai keuangan. Pokoknya bahagialah ya, lengkap gitu, kamu ngerasa lengkap hidup kamu, tenang dan damai, bahagia, tenang dan damai, sejahtera. Tetapi ini selalu berhubungan dengan keuangan, jadi hati-hati ya. Jangan sampai kamu ceroboh ya, jangan terlalu terlena dengan apa yang kamu punya ya, hingga kamu lupa untuk berhati-hati. Karena biasalah ya,
di saat kita lagi senang, pasti banyak yang mengaku kita saudara, mengaku kita teman, banyak yang akan ngedekatin kita, ya. Dan orang-orang tersebut itu ada yang memang benar-benar baik, benar-benar tulus, benar-benar bersahabat, tapi di antara mereka pasti ada salah satu yang gak baik, pasti ada salah satu yang ingin memanfaatkan, dan salah satunya pasti ada yang merugikan. Jadi di tengah-tengah kesuksesan pasti ada aja yang mengusik kalian gitu, ya. Itulah cobaan. Jadi untuk menghadapi hal seperti itu, kalian harus banyak ikhtiar gitu, tingkatkan ikhtiar kalian, ya. Ada juga mungkin pengaruh mistik karena orang sirik sama kamu. Ada juga yang memprovokasi mungkin, ya, menyebarkan gosip. Ada juga yang memanfaatkan kamu, berpura-pura karena kamu ini sukanya percaya aja sama orang. Kamu gak sadar bahwa orang yang kamu percaya justru akan merugikan kamu gitu, dalam hal finansial, ya. Bottom of the deck dari domino ada 4-0. Jadi ingatlah, ini untuk pesan, ya, pesan terhadap kamu nanti kalau kalian berumah tangga nanti, dan orang ini akan ada kabar yang kurang menyenangkan, dan itu bisa memicu pertengkaran. Jadi tolong kamu segera saling memaafkan gitu, segera mengalah untuk rujuk lagi gitu, ya. Jangan pertahankan ego kamu, hati-hati, ya. Jadi kamu mau benar kek, mau dia yang salah kek, tetap kamu harus berbesar hati gitu, ya. Jangan picik, ya, gitu, ya. Terkadang dia memang lebih dewasa dari kamu, tapi terkadang kamu juga harus lebih dewasa dari dia kalau dia sudah ego, karena dia orang ini cukup ego juga. Jadi kenapa saya bilang gitu, karena yang kuat elemen di sini adalah elemen air, ya, atau water sign yaitu Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi orang ini bisa meredakan amarah kamu, tapi bukan berarti kamu tinggi hati, ya. Rendah hatilah gitu, karena air juga akan mendidih jika apinya semakin besar, ya. Sebesar apapun, walaupun ini adalah air, menyiram api bisa mati, tetapi kalau airnya nggak bergerak ke kamu bisa membakar air itu dan mendidih gitu, ya. Dan kedua, ada yang berdealing dengan fire sign, ya. Kamu bisa berdealing dengan kamu tuh seperti ngaca gitu, ya. Seperti berhadapan dengan diri kamu sendiri, karena kamu berhadapan dengan elemen seelemennya kamu gitu, dari elemen api yaitu Aries sendiri, ya, Leo dan Sagittarius. Jadi tolong latihlah diri kamu untuk meredamkan amarah kamu supaya jangan terlalu panas gitu. Melatih diri dari sekarang, ya. Ketika kamu hidup dengan dia nanti, jika dia berelemen api juga, tolong kamu harus lebih bersabar, kamu harus lebih tenang, kamu banyak meditasi, kamu banyak ngalah, banyak memaafkan, dan lebih banyak mengayomi, supaya, karena hanya itulah kunci untuk mempertahankan, memenangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga kalian. Seperti itu, ya. Ada juga yang berdiri dengan
tapi kemungkinan kecil ya Aries kalian tuh berdealing dengan elemen udara, yaitu Gemini, Libra, Aquarius ya. Beberapa dari kalian itu ada yang lahir di bulan November ya, ada yang berdealing dengan orang yang lahir di bulan November, ada yang Januari ya, beberapa ada juga di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, ada di bulan Maret juga, ada di ya yang kuat di sini bulan Mei ya, ada juga yang bulan April gitu, yang lahirnya di bulan April. Ada yang sudah bertemu orang ini, ada yang menjalin hubungan sudah 7 bulan, ada yang sudah 11 bulan, ada yang lebih dari itu gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau untuk inisialnya ya, kita cari tahu inisialnya melalui kartu, semua kartu ini ya. Kita lihat ada L, ada E, ada S, ada K, ada E, ada N, ada L, ada P, ada Y, ada F, ada R, ada A ya, ada A juga. Oke, seperti itu ya. Semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini memotivasi ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.